memahami ya, perasaan Mbak Iris ini kan bukan suatu keputusan yang mudah ya untuk mengajukan gugatan perceraian ini. Karena memang ini melalui keputusan yang panjang dan pemikiran yang mendalam, karena terlihat dari beberapa kali kami juga sudah perbaharuan surat kuasa sampai 2 kali ya. Ini kan menunjukkan bahwa beliau juga dalam kondisi memang keputusan ini berat gitu untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, adapun salah satu hal yang membuat beliau mantap ya untuk bercerai adalah adanya fakta bahwa suaminya menggunakan narkoba itu, dan itu memang kita semua sudah mengetahui ya, masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui, sudah pernah ditangkap ya, kemudian ditahan dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian. Terkait alasan-alasan lainnya, kalau itu tidak ada ya untuk pihak ketiga, dan alasan-alasan lainnya saya tidak bisa membahas ya secara rinci karena itu bagian dari privasinya Mbak Iris ya, dan itu juga bagian dari kita menghormati sidang tertutup secara tertutup ya, jadi memang tidak dibuka secara umum persidangan. Kalau Mbak Iris sendiri pisah rumahnya sudah lama ya, sejak bulan Maret ya. Bulan Maret ini udah hampir 8 bulan ya atau 9 bulan ya. Jadi memang mereka sudah tidak satu rumah. Jadi terkait aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, Mbak Iris sama sekali nggak tahu ya. Nah, kalau untuk hubungan, memang hubungan mereka secara, karena ada anak-anak ya, hubungan sebagai ayah dan ibu ya, yang ingin mengasuh bersama anak-anak itu hubungannya baik. Tetapi kalau terkait dengan alasan perceraian itu memang sudah keputusan Mbak Iris ya, keputusan Mbak Iris yang lahir dari dirinya sendiri gitu, melalui proses ya dari berdoa ya, minta petunjuk pada Allah, dan ini adalah bagian dari keputusannya Mbak Iris sendiri gitu, bukan atas desakan dari pihak manapun, bukan atas keputusan atau motivasi dari keluarga, itu nggak ada, memang murni dari Mbak Iris sendiri yang memang ingin mengajukan perceraian terhadap suaminya gitu. Setelah ada fakta kejadian ya bahwa suaminya menggunakan narkoba itu ya, kemudian ini yang membuat beliau mantap ya untuk mengajukan perceraian pada saat itu ya. Ngagumin aja kan, aku sosok yang ngagumin dia, jadi ya udah gitu, sebatas itu aja. Maksudnya karena ya kan aku dibilang kan dari dulu tuh aku ngidolain sosok dia kan gitu. Dari dia Lala, kamu dulu tuh aku suka banget tuh kalau nonton kamu, aku sampai jalan tuh, kan rumahku di Cikarang, aku sampai jalan tuh ke tetangga aku, karena aku nggak punya TV buat nontonin kamu gitu. Terus dia kayak, masa sih gitu, iya aku semasa kecil aku ya memang kayak begitu di Cikarang, kata aku. Terus aku sampai nungguin kamu, aku ngapresiasiin lah buat kamu gitu sih sebenarnya. Nggak tergila-gila, pasti biasa aja, cuma ya layak lah buat aku. Ya nggak tahu kenapa lah, saat orang berjalan di lorong yang gelap kan pasti ada ujungnya. Ya kita nggak tahu, siapa tahu ini, ya walaupun banyak orang yang nggak percaya ya, ini terakhir perjalanan kisah aku di soal asmara, kan aku nggak tahu. Karena kita udah sama-sama, ya udah ya kita kan sama-sama nggak ada hati yang dijaga gitu loh. Aku dengar kabar terakhir pas ketemu, setelah lama nggak ketemu, dia ke Amerika, aku kemana gitu, terus ketemu, aku single sekarang gitu. Ya udahlah, naluri gladiator kan pasti nggak mungkin membiarkan kan begitu aja gitu. Terus ya udah, aku berusaha memberikan sesuatu deh pastinya buat Caca gitu kan. Akhirnya kita ada komunikasi tuh jauh gitu. Tanya Cacanya merasa ini nggak gitu. Enggak, pokoknya aku ya sama-sama aku coba ngebuka ruang aja gitu kan. Dari dulu kan ya kita cepet diiniin apain gitu, ngebuka ruang aja lah. Ya semoga dengan kehadiran aku tuh bisa menjadi motivasi lebih buat Caca gitu loh, dengan dia lagi kondisi sakit. Ya semoga dia bisa survive gitu, bisa aku nemenin dia. Pokoknya setiap hari aku selalu kirimin filosofi lucu buat dia. Filosofi Polandia, Norway gitu, dia banyak yang dia sedekin lah, filosofi dari aku gitu. Ya udah, memang orangnya seneng mau gimana, kan cinta sesimpel itu kan. Ingin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Saya mengatakan sama Iris pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas,
Saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan pada pendekatan kita kepada Tuhan. Saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini dan belajar. Ya, semua manusia itu hanya bisa berusaha. Dan insya Allah untuk saat ini dan kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Saya tahu Iris juga mempunyai dalam tanda kutip ya secara personal profesionalnya dia. Saya nggak mau itu sampai mengganggu. Kesalahan yang udah saya buat kemarin mengganggu sisi profesionalitasnya dia sebagai artis, selebriti, dan juga anak-anak. Saya mau ini dipisahkan gitu loh. Yang jelas sekarang ya saya pikir sih cuman ya masa depan anak-anak. Akhir nanti kalau sudah besar pasti kamu tahu di sini jejak rekam digital media ini pasti kamu tahu Dedi kemana. Mungkin sekarang kamu tahu kemarin Dedi kerja. Waktu di Lido, Dedi sekolah. Tapi pada kenyataannya kamu pasti tahu nanti Dedi kenapa. Dan Dedi cuma bisa bilang sama kamu, ya Dedi minta maaf, tapi inilah kehidupan. Ini adalah takdir yang sudah Dedi jalankan dan Dedi terima konsekuensinya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.